kita langsung minta tanggapan Bang Deddy Sitorus. Kita ingin tahu juga pengalaman secara etika politik bagaimana. Karena waktu itu pernah juga ketika Pak Jokowi masih menduduki pemilihan gubernur juga kan diisukan etika politik ketika ingin maju ke kancah selanjutnya. Bang Deddy Sitorus melihat Pamitan kasus itu ada saat juga ini. tidak pada saat itu. Kenapa? Kalau untuk konteks yang saat ini pamitan seperti ini apakah memang kalau dari Bang Deddy Sitorus memandangnya sangat diperlukan? Ada perjanjian tertulisnya. Kita ingat dulu waktu Ibu Megawati dan juga Pak Prabowo perjanjian batu tulis itu ada lisannya dan tulisannya kami juga sempat melihat itu Bang Deddy Sitorus. Enggak, saya kira enggak bisa dikait-kaitkan ya antara apa yang terjadi pada batu tulis dengan yang ada di di kejadian yang baru-baru ini. Saya sebenarnya nggak mau campur itu. Karena bedanya di kita itu hak prerogatif untuk menentukan capres dan sebagainya terkait pencapresan itu diserahkan oleh Kongres sebagai pengambil keputusan tertinggi kepada Ibu Mega. Jadi tidak bisa sendirian ya. Dan itu ada konteksnya pada waktu itu. Dan saya kira irrelevan kalau membandingkan dengan yang sekarang. Tapi saya justru nggak tertarik kalau soal bukti-bukti dan soal surat-surat ini. Saya tertarik tadi dengan pernyataan Pak Prabowo yang Anda kutip di situ tadi. Soal yang penting Prabowo tidak berbohong dan tidak berkhianat. Saya kira itu yang lebih menarik daripada soal bukti-bukti. Menariknya? Menariknya karena itu statement dari seorang leader ya, dari seorang pemimpin terkemuka di bangsa ini, seorang ketua partai politik, seorang menhan, 2 kali capres. Saya kira itu hal yang harus... Baru 2 kali, ini kan belum, baru 2 kali Bang. Ini past tense, ini past tense, ya kan. Jadi saya kira hal-hal itu lebih penting daripada soal-soal teknikal, normatif, seperti soal surat menyurat, utang piutang ya. Saya kira itu yang lebih menarik dan saya nggak mau ikut-ikut lah ngurusin pembicaraan soal itu. Karena kalau bicara etis tidak etisnya semua kan ada konteksnya. Ya, pasti ada konteksnya gitu dan kalau saya nangkap tadi yang apa dikatakan Andre sih ya memang benar. Saya tidak pernah mendengar Pak Prabowo bicara soal terkait dengan urusan yang tadi dibicarakan gitu. Dan kalau teman-teman yang merasa itu merugikan Anies ya menuntut perlu bukti yang ini ya kayaknya bukan urusan saya deh. Karena ya, begini masa Bang, saya ditanya gitu banyak loh. juga yang kemudian, banyak juga yang Bang Deddy karena gini, banyak juga yang kemudian mengait-ngaitkan. Nampaknya cobaan untuk Anies Baswedan menuju Capres 2024 ini cukup banyak gitu Bang. Mbak, mulai mau jadi dari kades saja cobaannya banyak. politik, mau jadi kades. reshuffle ke Nasdem dan lain-lain Bang Deddy. Mbak, gitu. mau jadi kades saja cobaan banyak. Kita mau pacaran aja cobaan banyak. Lah apalagi jadi Presiden Republik Indonesia. Jegal-menjegal wajar kan Bang? Ya Allah, kalau nggak mau ada jegal-menjegal, tinggal di hutan. Udah pasti itu. Jadi nggak usah kita baperan dan lebay. Oh. Ya, kenapa saya bilang nggak usah baperan dan lebay? Pak Jokowi waktu nyalonin apa? Anak PKI, tidak lulus kuliah, ijazah palsu, hantu blau semua ada. Biasa aja kali. Silakan itu politik. Yang baper siapa sih nih Bang sekarang? Nggak tahu saya. Nggak tahu Tadi saya. katanya ada yang baper. Yang baper siapa maksudnya nih? Ya siapa Partainya aja lah yang kah? merasa Atau baper. personalnya? Saya nggak tahu. Kan baper ini kan bisa kolektif berjemaah juga. Tidak harus pribadional gitu parpolnya, koalisinya Bang. Tidak, yang baper koalisi perubahannya atau individunya Jadi Bang? pahamilah bahwa dalam proses-proses politik, apalagi untuk tingkat tertinggi seperti Presiden Republik Indonesia, tantangan hambatannya itu pasti ada. Dan justru disitulah akan diuji sebenarnya kah dia seorang pemimpin yang memang punya karakter sebagai leader yang inspiring atau hanya sekedar orang yang mau cari jabatan. Dan ini juga akan membedakan antara mereka yang ingin mencapai kedudukan presiden itu sebagai seorang pemimpin, bukan sebagai seorang pejabat. Jadi halangan dan tantangan itu pasti banyak. Jadi hal wajar yang ya? biasa ya Bang ya? Hal yang Sangat wajar dan biasa itu ya? Lah, ambil contoh kami ini, Mbak Puan. Putri seorang proklamator, anak seorang presiden, sudah ketua DPR RI. Kurang Menko, tiap hari dibully hanya gara-gara dia punya cita-cita. Kurang apa sadisnya Republik kita ini, penduduknya? Kurang apa sadisnya kita ini? Lihat aja medsosnya kayak apa. Pak Jokowi yang sudah sebegitu jauh bekerja, membawa kita menjadi salah satu negara yang paling handal menghadapi goncangan ekonomi, goncangan pandemi, masih aja dibilang negara kita tidak baik-baik saja. Meskipun orang yang bilang nari-nari joget-joget. Ini kan memang rakyat kita ini emang begini. Tapi itu kembali pada orang-orang
yang ikut dalam kelompok yang berkontestasi ini. Apakah memang punya visi membangun peradaban politik yang sehat atau hanya ingin ini apapun istilah Machiavelli itu ya, tujuan menghalalkan cara. Wow. Itu yang akan menjadi persoalannya. Oke. Jadi kalau hari ini ada yang beranggapan Anies digoyang, ya pasti digoyang lah. Karena dia pasti bersaing dalam sebuah kompetisi. Kalau nggak digoyang, berarti bukan calon presiden. Tapi kan kalau serangannya sudah mengarah hoax, harusnya dilaporkan saja ke proses hukum. Lah silakan, nanti penjara kita penuh sama kayak Pak Jokowi. Kalau tiap hari mau ngelaporkan orang yang hoax, nggak cukup penjara kita. Itu aja pun masih dianggap Pak Jokowi ini semena-mena. Sekarang kita mau minta orang yang menyerang Anies hoax masuk penjara. Silakan, saya pasti nggak cukup penjara. Coba lihat sekarang, Pak Jokowi nggak nyalon aja, ya itu buzzer-buzzer di Twitter tiap hari nyerangnya Pak Jokowi. Ya Pak Jokowi sudah nggak nyalon, masih aja. Memang nggak bisa nyalon. Loh, sudah pasti nggak nyalon, ya masih aja. Jadi ini ada satu, kita ini berada pada satu tikungan sejarah. Oke, ini hal biasa Bang Deddy. Partai Nasdem baper nggak sih Bang Taslim? Jangan diladenin Bang. Kalau ada hal-hal Ya, seperti itu jadi, hal yang wajar. Pimpinan yang digambarkan Deddy tadi sudah dicontohkan oleh Anies. Apapun perlakuan terhadap beliau, beliau tidak pernah ngomong. Tanggal 3 Oktober, dalam sambutannya Pak Surya, dia mengatakan kita menempuh jalan yang berliku dan tidak biasa. Saya salah seorang dari beberapa teman yang mendampingi Pak Anies, mulai dari Aceh sampai Papua. Benar kata Deddy, tantangan banyak. Kalau mau jadi pimpinan harus terima tantangan dan itu biasa saja. Biasa saja, kami juga tidak pernah mengeluh. Bahkan di salah satu media saya mengatakan gangguan yang kami hadapi, walaupun sebenarnya kami bisa deteksi dugaan kami bisa menduga itu siapa, kami anggap aja sebagai vitamin tambahan. Kalau mau jadi pimpinan ya memang harus berani menerima risiko itu dan itu biasa saja. Biasa saja dan ini kita hadir di sini juga bagian dari penerimaan kita terhadap tantangan itu biasa saja. Jadi enggak ada yang luar biasa. Memang benar. Pimpinan ya kalau mau jadi pemimpin jangankan lurah. Sekarang ketua RT pun berkampanye dan banyak sekali yang kalau mau diduga hoax ya hoax, tapi ya apa itu cara kita? Apa itu cara kita menyelesaikan persoalan? Melaporkan ke polisi. Saya sudah hampir 30 tahun jadi lawyer. Banyak cara lain biar rakyat menilai, biar rakyat yang memberi penilaian siapa pemimpin, siapa yang tidak. Tidak semua, sebentar, tidak semua hal-hal yang tersakiti kepada kita harus balas. Tidak apa-apa, biar saja sejarah yang akan buktikan. Ya, baik. Sebaiknya perspektif kita, paradigma berpikir kita itu kita geser ya. Ini bukan soal Pak Anies dijegal, dihambat-hambat. Saya hanya menjawab pertanyaan moderator. Tapi ini lebih kepada soal pemenuhan hak untuk mendapatkan informasi kepada publik itu utuh atau tidak. Makanya dari tadi saya bingung juga. Kenapa? Karena seharusnya sesuai dengan statement Pak Anies yang beliau harus buktikan. Yaitu apa? Lihat rekam jejak. Kalau memang Pak Anies mau masyarakat, publik melihat rekam jejak Pak Anies. Seharusnya Pak Anies say something about this thing. Seharusnya Pak Anies jelas-jelasan bilang enggak itu hoax. Kalau rekam jejak Pak Anies itu bisa dilihat gampang. Sejak beliau lahir sampai sekarang beliau ada di Indonesia itu kita bisa lihat. Itu dia. Ini kan adalah bagian. Ini kan adalah bagian dari jadi tidak semua masyarakat. Ini adalah bagian dari untuk publik. Apa membantah untuk menilai apakah Pak Anies itu adalah orang yang memegang janji. Apakah Pak Anies itu orang yang memegang utang dengan janji itu magnitudnya sama? Iya jelas beliau yang memegang janji tapi ini sekarang Pak Anies ya. Anda menyimpulkan sesuatu yang masih asumsi. Seperti sewaktu masih menjadi gubernur DKI. Andre sendiri masih ragu Anda sudah menyimpulkan. Saya lihat Pak Anies ini kalau ada isu-isu populer beliau maju paling depan selalu begitu. Tapi kalau ada isu nggak populer biasanya Pak Anies ini ngumpet di balik ketiak Pak Wagub, Pak Riza ya. Pak Riza, nah ini sepertinya keulang lagi. Kalau memang betul ini adalah berita bohong. Kalau mau tahu kinerja Anies baca LPJ-nya. Kita selesaikan dulu, Bang Taslim, kita selesaikan dulu. Oke, ini tadi juga Bang Gez ini menyatakan dengan sangat yakin ya bahwa Pak Anies itu telah menunaikan, menepati semua janjinya ya. Ini saya membawa sedikit saja. Tanah Merah, Kampung Akuarium.
Baik. Ya. Kita selesaikan Tapi dulu, Bang Gis. begini, Mohon maaf, saya Bang sekarang Gis, kita membawa selesaikan dulu, data. Ki. Ini kan kawan-kawan mahasiswa ini adalah orang-orang yang rasional. Pasti kawan-kawan percaya dengan data yang valid. Ya. Saya ingat sekali pada saat Pak Anies dulu kampanye ya, dia bilang dia ingin membangun rumah DP 0 ya. Dengan konsep yang dari A sampai Z, peruntukannya adalah untuk warga miskin ya. Dan itu disebutkan sama beliau itu 2 kali. Bahkan yang kedua beliau bilang kasihan sekali rakyat begitu miskin, udah miskin disuruh sewa. Kurang lebih seperti itu ya. Perlu gedung kantor bikin. Iya. Nah, definisi miskin ya. Kalau kita merujuk kepada data BPS itu adalah orang yang berpendapatan 500 ribuan pada 2017 pada saat Pak Anies dilantik per kapita. Artinya kalau dia sekeluarga itu ada 5 orang berarti 500 ribuan kali 5, kurang lebih kayak begitu ya. Nyatanya kalau 5 orang berarti 2,5 ya. Nah nyatanya rumah DP 0 itu ya rentan pendapatan yang eligible atau yang layak untuk mengakses program rumah DP 0 itu syarat paling bawahnya tuh 4 juta gitu. Dan waktu itu syarat paling tingginya 7, kemudian karena nggak laku dinaikin jadi 14 juta. Jadi kayak begini, dalam hal itu aja Pak Anies sebenarnya sudah berbohong, sudah nggak menepati janjinya. Nah ini yang menarik nih ya. Anies Sandi pada saat itu ya? Pada saat berjanji ya, tapi yang mengatakan bahwa rumah DP 0 itu untuk orang miskin sebanyak 2 kali itu adalah Pak Anies. Nah yang menarik adalah kayak gini, jadi target semula itu dipatok di RPJMD itu adalah 332 ribu unit ya. Belakangan tahun 2022 ya karena nggak laku disunat menjadi 10 ribu unit ya. Itu pun juga gagal. Ya, karena pada September 2022 tercatat cuma 2.332 rusunami yang telah dibangun. Atau hanya 1% dari target awal. Artinya apa? Sejak awal komitmen ini untuk warga miskin sudah bohong, realisasinya pun gagal. Jadi saya meragukan kredibilitas ucapan dari Bang Gis tadi. Silakan. Terima kasih. Enaknya kalau mendukung Anies. Sebentar Bang Gis, kalau saya paling terganggu yang reklamasi itu bos. Karena itulah salah satu isu yang mempersatukan kalangan aktivis pada waktu itu ya. Karena menyangkut reklamasi. Torak reklamasi dan itu sangat gamblang berkali-kali. Tapi kalau sekarang kita terbang di atas Jakarta, pulau reklamasi itu udah indah banget. Jambatannya nyambung. Ini ya kalau saya sih itu yang paling Poin penting. tambahan buat ya, Bang Deddy ya. Bang Gis. Oke, reklamasi dulu ya. Tolong buka 23 janji kampanye Anies. Tidak ada pernyataan bahwa reklamasi yang sudah jadi dibongkar, nggak ada. Yang ada adalah stop reklamasi, pulau-pulau yang sudah jadi dimanfaatkan untuk publik. Itu tertulis di 23 janji kampanye. Jadi itu clear. Dibuka saja, sekarang Anda buka Google, 23 janji kampanye. Di lain yang tertulis bisa buka YouTube. Iya. Ya, stop tolak reklamasi, flyernya berterbangan di seluruh Jakarta. Ini bicara pulau yang sudah dan untuk publik. Sekarang mari kita pergi, lihat. Benarkah tidak ada pulau bertambah? Gak ada. Sebenarnya. Benar. Dulu. Artinya stop dari ketika itu di stop. 13 pulau tidak bertambah. Tapi begini, posisinya Anda, pada saat ntar dulu. Posisi pada saat sebelum dia menang pemilu, tidak ada ke 1 sentimeter pun bertambah itu tanah. Satu. Yang kedua, benarkah itu untuk kepentingan publik? Udah nanyanya, belum? Udah itu aja. Ya. Pada saat pulau itu dibangun, jangankan kita, wartawan TV One tidak bisa masuk. Diusir dan dikejar-kejar. Tapi sekarang, seluruh orang bisa masuk. Kita menjadi warga negara kelas 2 di Republik ini. Dan hari ini, Nggak semua nyambung bisa masuk. Bang. Sebentar. Pertanyaan saya tadi, apakah Sebentar, setelah saya Anies akan gubernur, tidak ada nambah 1 sentimeter pun 13 pulau? Saya jawab tidak ada. Yang benar. Makanya dengarkan 1 sentimeter pun gak ada saya nambah. bicara sekarang. Satu gayung pun tidak ada tanah nambah. Saya Mas, kasih tahu. Waktu itu belum jadi, biar clear. itu belum rata tanah. Dengar Oke, dulu, Bang. dengar tembok dulu. belum ada, jangan Dengar bohong dulu. depan publik lah. Bang, Gini. Dengar dulu. Bang, Kak, tadi sudah saya bilang ya bahwa Saya boleh nggak sih? ucapan Boleh. Bang Gis itu patut kita ragukan kredibilitasnya. Sebentar. Pernah beliau katakan, katanya begini ya, di Kita acara bahas ini, ini dulu di ya, acara Bang. Kita bergantian, Bentar dulu, Bapak-bapak. Bos. 3 tahun lalu aja sebelum pandemi,
Saya pergi ke sana, itu truk tiap hari bawa tanah. Jadi kalau dibilang nggak ada nambah 1 meter, Iya, saya kasih saya penjelasan kalau Anda Beliau ini juga pernah bilang Nanti kayak gini. dulu, Tinggi saya jawab dulu permukaan ini. tanah di Jakarta sudah lebih baik. Katanya tahan sudah di sini dulu, baik. Mas Andi. Pernah juga bilang kayak begitu. Saya bicara tentang air tanah Nyatanya, beda dengan ngahok dalam Jakarta Malaysia Festival. nyatanya BPPT pada 2021 itu mengatakan permukaan tanah di DKI itu amblas antara 6 sampai 11 cm. Benar. Anda jangan ngawur. Bang Ges sama Bang Bang Andi Ges, juga ingin kita komentar tahan dulu. sepertinya, tapi sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi, kita harus jeda dulu pemirsa.